Ungkap bahwa terdapat ribuan karyawan Cina di PT IMIP dari level tukang sapu hingga pimpinan. Gaji tukang sapu TKA Cina tersebut mencapai 17 juta rupiah per bulan. Dan TKA di sana ada berapa jumlahnya waktu Anda berada di PT IMIP? Ribuan. Tukang sapu misalnya? Hampir setara dengan jumlah masyarakat satu kecamatan Bahodopi Di Morowali. di lokasi di mana perusahaan itu berada. Jumlahnya sama seperti jumlah masyarakat di satu kecamatan di Morowali. Ribuan itu maksudnya di atas 5.000, di bawah 5.000? Iya, kurang lebih. 5.000? Iya, kurang lebih. Tukang sapunya bisa ratusan misalnya? Karena gini, mereka kan Itu besar sekali ya? ya, pada waktu itu mereka tidak menggunakan, saya nggak tahu kalau sekarang pakai teknologi ya, misalnya ada teknologi, tapi pada saat itu mereka pakai tenaga manusia mungkin untuk pemberdayaannya, agar banyak SDM yang digunakan, sehingga tukang sapunya masih, dia modelnya pakai caping terus nyapu pakai sapu-sapu besar itu, udah nyapu jalanan. Jumlahnya ratusan mereka? Ratusan. Berapa digaji? Gaji mereka itu yang saya nanya ke mereka lewat nerjemah. Jadi saya minta bantuan. Iya, saya nanya, senang nggak kerja di Indonesia? Oh, dia bilang senang, gitu kan. Terus kita tanya, gaji kamu berapa? Gitu. Gaji kita 8.000 yuan. Kali 2.000-an berarti ya? Lebih. Sekitar 16-17 juta rupiah. Betul. Satu tukang sapu 16-17 juta rupiah per bulan. Per bulan dibagi dalam 50% diberikan kepada keluarganya di negaranya dalam bentuk yuan, dan sisanya dalam bentuk rupiah diberikan kepada para pekerjanya di Indonesia. Berapa lama mereka bekerja biasanya? Sebulan, 2 bulan, nanti mungkin tukar dan sebagainya, atau dalam hitungan tahun? Biasanya hitungan bulan, mereka ada rolling ya, ada pergantian, shift keluar, entah dia mengurus visa kah atau apa, dia kembali lagi gitu, jadi selalu berputar begitu terus. Sementara itu ribuan TKA Cina yang bekerja di PT IMIP dievakuasi ke hutan saat aparat maupun pejabat melakukan sidak menurut pengakuan seorang mantan karyawan PT IMIP. Berikut wawancara eksklusif Aiman Wicaksono. Sempat itu ramai dan kemudian ada sidak dari beberapa anggota DPR atau salah satu anggota DPR, betul ya? Iya. Tapi yang saya ingat waktu itu tidak menemukan. Ada warga negara Cina yang banyak di situ, betul? Betul. Seperti apa? Jadi polanya sebenarnya gini, kalau mau sidak itu maaf lewat udara lebih pas. Karena jalan akses darat itu ada 2 pintu gerbang. Jadi gerbang pertama itu jaraknya sekitar 500 meter ke gerbang kedua. Persisnya saya. Iya, kurang lebih lah gitu. Itu dari gerbang pertama, ketika ada informasi, ada tamu, ada kunjungan pejabat, di dalam itu sirenenya udah bunyi. Oke, apa yang terjadi setelah itu? Disiapkan shuttle bus untuk mobilisasi para TKA-nya untuk ke lokasi yang lebih aman. Di mana? Ada di hutan. Hutan? Iya, di hutan tuh ada mes ya, semacam mes juga disiapkan untuk mobilisasi. Jadi ribuan bisa digeser langsung ke hutan? Ribuan? Iya. Alarm bunyi? Iya. Dan seketika ribuan dievakuasi ke hutan, dan mereka punya SOP-nya itu? Udah ada aturannya sendiri. Jadi yang tertinggal di sana hanya sebagian kecil dan warga Indonesia saja? Iya. Nggak akan menemukan warga negara Cina yang berlebihan? Nggak akan. Anda pernah mengalami itu? Iya, pada saat di sana justru saya berapa kali. Siapa yang datang waktu itu misalnya? Ada Menteri Dahiri ya, Menteri Hanif Dahiri. Menteri Tenaga Kerja waktu itu. Pernah gitu. Jadi terus siapa lagi? Siapa lagi ya? Saya juga lupa siapa aja. Anggota DPR misalnya? Anggota DPR Dede Yusuf. Sidak waktu itu Hanif Dahiri, Dede Yusuf. Omongan di waktu yang berbeda? Berbeda. Dan tidak pernah menemukan karena ada alarm langsung lari ke hutan. Iya. Evakuasi.